sama aku. Silakan. Jadi gimana tadi? Proses rekonstruksinya lancar aja kan? Tapi aku capek, Fit. Ya udah. Pokoknya kamu harus tetap optimis ya. Jangan patah semangat, oke? Semangat, Alia. Aku doain, pokoknya semoga kamu terbukti nggak bersalah dan kamu segera bebas deh dari penjara ini. Amin. Makasih ya. Fit, kalau suatu saat nanti kita berdua udah bebas dari tempat ini, kita ketemu ya. Gampang lah itu, Al. Kalau misalnya nanti kita udah keluar, kita mau ngapain aja tuh bebas. Yang penting kalau kita di sini tuh kita jangan sampai patah semangat, ya. Baru aja aku bilang jangan patah semangat. Kok kamu udah murung sih? Mikirin apaan? Kayaknya aku tahu deh kenapa kamu murung. Ini bukan karena lantainya yang dingin, bukan karena makanan kita yang hambar, atau bukan karena di sini udah bau banget. Kamu pasti murung karena di sini nggak ada suami kamu kan? Iya kan? Ngaku aja. Enggak, aku gak mikirin itu. Masa sih? Kamu so tahu banget deh. Udah deh, Al. Kamu pasti kangen kan sama dia. Kamu pasti nggak kuat kan karena nggak ada suami kamu di sini. Justru kebalik tahu. Kamu yang gak tahu. Suami aku malah yang gak bisa jauh-jauh dari aku. Ih, masa? Kamu tahu nggak sih? Aku pernah ngeliat kamu lagi tidur, terus kamu ngelindur. Ngelindurnya tuh kayak gini. Sayang, sayang, aku kangen sama kamu. Bohong banget, masa kayak gitu. Ya ampun. Gak mungkin kamu bilang kayak gitu, bohong kamu ya. Nggak, serius bener. Enggak, Beneran, itu kamu kayak gitu aku ngeliat sendiri loh. Iya enggak. Iya beneran, udah bilang aja kamu kangen sama dia. Kamu pakai bohong segala. Apaan? Pencet belum gedein volumenya. Udah. Udah. Tapi kekencengan. Enggak, udah apa? Kecilin dikit nih. Segini. Udah cukup. Cukup ya? Jadi ngapain sih kamu deh? Kamu malah jadi manja banget kayak gini? Soalnya pangkuan kamu tuh paling nyaman. Ih, Depan, awas dulu. Gak lama, janji cuma 5 menit. Mau 5 menit, mau semenit, mau sedetik, aku nggak rela ditinggalin kamu sedikit pun juga. Pokoknya aku maunya di sini terus. Kalau bisa sampai kita tua. Masa kayak gini sampai tua, lebay kamu mah. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya suatu hari nanti kita bakalan kepisah gimana? Jangan ngomong kayak gitu dong. Ya kan aku bilang kalau misalkan kita nggak ada yang tahu. Jangan pakai misal-misal. Aku ngebayangin aja nggak sanggup. Apalagi kalau beneran kejadian, hati aku tuh bisa hancur lebur. Kayak kaca jendela yang dijatuhin dari bulan. Lebay banget. Senyum-senyum sendiri lagi. Iya kan, kamu kangen. Udah deh ngaku aja, Alia. Mikirin apaan? Hah? Pasti mikirin suami kamu yang heboh itu kan? So tau lagi. Kamu tuh ya ketara banget sih kalau lagi kangen. Ya mukanya aja sampai merah gitu. Ini merah karena panas.
Ya sih, di sini panas banget emang. Silakan, Bu. Selamat malam, Bu Alia. Malam, Pak, Bu. Bagaimana kondisi kesehatan Bu Alia? Alhamdulillah saya udah merasa jauh lebih baik, Pak. Bahkan mungkin bisa dikatakan sudah sembuh. Kenalin Bu, ini istri saya. Nama saya Mira, Bu Alia. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bu Alia. Orang yang sudah selamatkan Mas Afan. Suami saya masih hidup berkat Ibu. Dengan senang hati, Bu. Saya senang Pak Afan bisa selamat dan sehat. Suami saya sudah cerita soal kasus yang menimpa Bu Alia. Setelah bertemu langsung dengan Bu Alia, saya semakin tidak yakin. Saya tidak percaya kalau orang sebaik Bu Alia bisa bunuh orang. Semoga Bu Alia bisa segera terbukti tidak bersalah dan bisa segera bebas ya Bu Alia. Saya akan selalu mendoakan Bu Alia setiap hari. Amin. Terima kasih banyak, Bu, atas doa dan dukungannya. Oh iya, ini saya bawa makanan untuk Bu Alia. Semoga Bu Alia suka ya Bu. Masya Allah, terima kasih banyak, Bu. Tapi ini banyak sekali. Saya nggak mungkin habis sendirian. Kalau sekiranya saya bagikan ke yang lain, tidak apa-apa. Oh iya tentu, silakan Bu. Boleh Bu, pasti mereka sangat senang sekali menerima makanan ini. Bu, mohon izin. Iya, Pak. Ada yang bisa dibantu? Boleh kan? Bu Alia membagikan makanan ini kepada para tahanan dan polisi jaga. Boleh, Pak. Nanti biar saya bantu untuk membagikan. Terima kasih Bu. Sama-sama, Pak. Baik, kalau begitu saya bagikan makanannya sebentar dulu ya, Pak, Bu. Iya Bu. Silakan. Sekali lagi terima kasih banyak. Belah sini nih yang pegel nih, bukan situ. Permisi. Ini saya bawa makanan buat kalian. Ini lo beneran ngasih makan buat kita? Emangnya lu gak dendam sama kita? Buat apa saya dendam sama kalian? Yang udah berlalu, lupain aja. Lagi pula, kalau dendam itu cuma buat ngotorin hati, gak baik. Dimakan ya. Wah, enak nih. Udah lama gak makan kayak gini loh. Mas Abi. Tapi dulu lu enak aja lo. Pelan-pelan. Sabar. Aduh, gantian. Tuh, lihat tunggu dulu. Jangan rebutan. Kasian dong. Tunggu dulu. Gue juga mau. Di sini masih ada donat. Gua gak sabar. Silakan diambil. Pelan-pelan dong. Lu ngambil dua lu. Ya udah saya permisi ya. Iya. Makasih ya. Makasih banyak Kasih ya. banyak ya. Makasih banyak ya. Selamat makan. Duduk makan. Pak Malik. Jadi makannya bener. Pak enak banget ya. Kita gak pernah makan kayak gini ya. Jauh-jauh amat sih, lu sini lah makan bareng-bareng. Oh dia serakah, dia ambil dua langsung. Apaan ya? Ini buat kamu. Sebenarnya tadi masih banyak yang lain, cuman aku udah bagi-bagiin. Ya ampun, makasih banget ya. Ya udah dimakan ya, aku masih mau bagi-bagi ke yang lain. Iya.
Bapak, Bu. Sudah saya bagikan beberapa sama yang lain dan mereka semua sangat senang. Semoga Ibu sama Bapak selalu diberikan keberkahan. Ini cuma hal kecil aja kok Bu Alia. Justru saya yang berhutang terima kasih sama Bu Alia. Kalau saja Bu Alia tidak menolong suami saya, pastinya saya dan anak-anak akan merasa sangat kehilangan. Sama-sama Bu, tapi saya mungkin hanya perantara. Allah yang menyelamatkan Pak Afan. Saya senang Pak Afan bisa selamat dan kembali berkumpul dengan keluarga. Semoga Ibu dan Bapak serta keluarga semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Semoga Bu Alia juga terbebas dari semua tuduhan ya, Bu. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi, Bu. Mohon maaf Pak, Bu, sudah waktunya Ibu Alia kembali ke sel. Mari Bu. Saya kembali masuk ya, Pak, Bu. Iya, Bu. Senang bisa ketemu sama Bu Mira. Terima kasih, Bu. Mari, Pak. Silakan. Pantau semua kegiatan. Baik, Dan. Pak Dokter, bagaimana? Apakah hasil otopsi korban yang atas nama Elsie sudah keluar? Sudah? Ini hasilnya? Jadi di tubuh korban ditemukan residu obat penenang dengan dosis yang sangat tinggi dan cukup untuk menurunkan kesadaran. Dan kami temukan juga ada luka benturan dan luka tusukan. Luka benturan sangat cocok karena korban itu jatuh dari tangga. Sementara luka tusukan memiliki ciri self-inflicted atau dilakukan oleh diri sendiri. Sebab terdapat luka ragu dan sama sekali tidak ditemukan perlawanan. Sidik jari yang dominan pun adalah milik korban sendiri. Sementara sidik jari Saudari Alia hanya samar di bagian luar. Hasil ini selaras dengan bukti-bukti obat-obatan yang ditunjukkan oleh pengacara tersangka. Sesuai dengan keterangan dan jalannya rekonstruksi. Besar kemungkinan memang ada kondisi medis yang mempengaruhi korban sebelum dia meninggal. Benar, Pak. Makanya diduga korban itu meninggal akibat benturan dan kehabisan darah. Seperti yang tertera pada hasil otopsi. Semua temuan ini akan segera saya bicarakan dengan keluarga tersangka dan pengacaranya untuk didiskusikan supaya ada tindak lanjut sebelum berkas penyelidikan dilanjutkan ke berkas berikutnya. Ya. Terima kasih atas laporannya, Dokter. Iya, sama-sama, Pak. Saya mohon izin, Dokter. Ya.